Jumpa lagi channel Simple Trader Saham. Oke, kesempatan kali ini saya akan mereview 6 saham. Saham-saham ini cukup menarik untuk kita perhatikan pada hari Selasa tanggal 21 November tahun 2023. Oke, langsung aja kita ke pembahasan saham yang pertama. Oke, di sini kita lihat chart pergerakan dari saham dengan kode GOTO ya, teman-teman ya. Oke, GOTO menarik ya, teman-teman ya. Hari ini dia berhasil menguat 5,95% dan penguatannya juga terkonfirmasi dengan adanya peningkatan volume. Kalau kita perhatikan MA5 garis warna hitam ini adalah area support kuat dari saham GOTO ya, teman-teman ya. Jadi selama pergerakan saham GOTO ini masih tertahan di atas garis MA5 di area kisaran 85, maka GOTO masih berpeluang dia akan kembali melanjutkan penguatannya, teman-teman ya. Oke, kita coba tarik garis. Di sini ada area support GOTO. Oke, kita bisa perhatikan ini ada area resistance selanjutnya ya teman-teman ya, di garis MA 100 garis warna orange ini di area harga 90. Ini kalau misalkan 90 berhasil ditembus, maka GOTO berpeluang dia akan kembali melanjutkan kenaikannya, dan target kenaikannya di sini ada area resistance di garis moving average 200 di garis warna merah muda ini di area harga kisaran 100 hingga 102 ya teman-teman ya. Inilah target dari kenaikan pergerakan saham GOTO, teman-teman. Oke. Ini GOTO saat ini udah trennya udah berbalik arah. Sekarang dia masuk di fase uptrend. Mudah-mudahan lancar untuk pergerakan saham GOTO pada hari Selasa besok ya teman-teman ya. Selama pergerakan saham GOTO masih tertahan di atas garis MA5 atau di area harga 85, maka GOTO masih berpeluang dia akan kembali melanjutkan penguatannya. Namun sebaliknya, kalau misalkan ternyata MA5 ini dijebol, harga 85 dijebol, maka GOTO akan turun, teman-teman. Kalau turun dia tentunya akan menuju ke area support selanjutnya. Nah, di sini ada area support di garis MA60 di kisaran harga 80. Mudah-mudahan pada hari Selasa besok GOTO berhasil melanjutkan penguatannya dan berhasil menembus area resistance di harga 90 ya, teman-teman ya. Oke. Kalau kita perhatikan hari ini GOTO ada akumulasi ya, teman-teman ya, untuk asing. Kita coba cek di broker transaksi. Oke. Ini ada akumulasi 4 broker teratas yang mengakumulasi saham GOTO. Ini ada AK, ZP, MG, dan KI. Oke, next kemudian ada saham kode BRIS. Oke, BRIS juga menarik ya teman-teman ya. Ini dia terpantau uptrend untuk saat ini. Dia mampu bertahan di atas garis MA 200. Hari ini dia berhasil menguat 1,87% ya teman-teman ya. Kalau kita perhatikan dia berhasil break dan close di atas area MA 200 dan MA 200 dan MA 100, teman-teman. Area sini, area ini ya, awalnya merupakan area resistance, saat ini berubah menjadi support, teman-teman ya. Jadi selama pergerakan saham BRIS ini masih bertahan di atas harga 1610 dan 1620, tentunya saham BRIS ini masih berpeluang dia akan melanjutkan penguatannya, dan target kenaikannya kita bisa perhatikan nih ada area resistance selanjutnya di area harga kisaran 1715 hingga 1735, teman-teman ya. Inilah target kenaikan dari pergerakan saham BRIS, teman-teman. Oke. Di area support yang masih bisa kita perhatikan yakni di area support area harga kisaran 1610 hingga 1635, teman-teman. Jadi kalau misalkan besok dia koreksi dan berhasil mantul di area support ini, kita bisa entry beli dengan target di area harga kisaran 1720 hingga 1735. Ini kalau kita perhatikan kenaikan harga saham BRIS hari ini masih belum terkonfirmasi dengan adanya peningkatan volume ya teman-teman ya. Ini volume hari ini masih lebih kecil dibandingkan dengan volume kemarin, teman-teman. Oke, jadi kita tetap bisa memantau memanfaatkan adanya area support di garis MA 200 dan MA 100, teman-teman. Karena kalau misalkan BRIS ini masih bertahan di area harga ini, maka BRIS masih berpeluang dia menguat. Namun sebaliknya, kalau dia gagal bertahan di area harga 1610 hingga 1620, tentunya BRIS akan berpeluang dia koreksi, teman-teman. Dan kalau misalkan dia koreksi, ini berpotensi dia akan turun menuju ke area support selanjutnya. Di sini ada area support di harga kisaran 1580. Oke. Kalau kita perhatikan untuk saham BRIS, oke, ini asing terus melakukan akumulasi ya teman-teman ya, dari tanggal 6 November hingga hari ini tanggal 20 November. Kita coba pantau di broker transaksi hari ini. Oke, ini jelas sekali ada akumulasi dengan top 4 broker paling atas ada BB, YO, CC, dan ZP. Oke, next kemudian ada saham dengan kode film. Oke, film juga menarik ya teman-teman ya. Dia hari ini berhasil menguat 5,52% dan penguatannya juga terkonfirmasi dengan adanya peningkatan volume, teman-teman. Tren pergerakannya film
ada di fase uptrend. Oke. Kalau kita perhatikan di sini ada area support saham film di garis MA 100 ya, garis warna orange ini di area harga kisaran 3.250-an teman-teman. Jadi selama pergerakan saham film ini masih bertahan di atas area support 3.250, tentunya film berpeluang dia akan kembali menguat teman-teman. Di sini ada area resistance yang mana area ini berpotensi akan diuji kembali oleh saham film, yakni di area kisaran 3.840 hingga 4.030. Area ini bisa kita perhatikan karena film kalau misalkan dia masih bertahan di atas area harga 3.250, dia berpotensi akan menguat dengan target kenaikannya di area resistance ini teman-teman ya. Oke. Ini masih menarik. Mudah-mudahan hari Selasa besok saham film mampu melanjutkan penguatannya teman-teman ya. Oke. Kalau kita perhatikan untuk saham film di transaksi asing ini jelas sekali asing masih akum dengan jumlah yang lumayan banyak ya teman-teman ya. Oke, di broker transaksi kalau kita perhatikan, oke di sini ada akumulasi dengan top 5 broker teratas ada IF, AK, YUS, YP dan BQ. Oke, mudah-mudahan lancar untuk saham dengan kode film. Oke, next saham dengan kode TLKM. Oke, dari Telkom. Oke, Telkom hari ini berhasil menguat ya teman-teman ya. Dia menguat 1,13%. Pergerakannya mampu bertahan di atas garis MA20, garis warna biru. Jadi MA20 saat ini merupakan area support untuk saham dengan kode TLKM. Di selama pergerakan saham TLKM ini masih bertahan di atas garis MA20 atau dia masih mau bertahan di range harga kisaran 3.550-an, tentunya saham TLKM berpulang dia akan kembali menguat dengan target resistance di area harga kisaran 3.680. Nah, di sini kita bisa perhatikan 3.680 ini ada area resistance di garis moving average 60 ya teman-teman ya. Oke, ini target kenaikan dari saham TLKM. Oke, kalau kita perhatikan hari ini kenaikan saham dari TLKM ini juga masih belum terkonfirmasi dengan adanya peningkatan volume ya teman-teman ya. Artinya volume hari ini juga masih lebih kecil dibandingkan dengan volume yang kemarin. Jadi area support MA20 yang masih bisa kita pantau atau kita perhatikan yakni di harga kisaran 3.540 hingga 3.560-an teman-teman. Karena kalau misalkan TLKM masih bertahan di area support ini, TLKM masih berpeluang dia menguat. Namun sebaliknya, kalau misalkan dia jebol dari garis MA20, TLKM berpeluang dia akan kembali koreksi ya teman-teman ya. Oke. Untuk TLKM kita bisa lihat, oke, ini asing masih akumulasi ya teman-teman ya. Hari ini tanggal 20 November untuk broker transaksi, jika kita perhatikan di sini ada akumulasi dengan 4 broker teratas ada KZ, ZP, RX dan NI. Oke, next kemudian ada saham dengan kode DRMA. Oke, DRMA juga hari ini berhasil menguat 3,17%. Dia berhasil break dan close di atas garis MA 100, garis warna orange ini. MA 100 yang awalnya merupakan area resistance saat ini berubah menjadi support ya teman-teman ya. Oke. Kita perhatikan volume hari ini ya teman-teman ya. Untuk DRMA ini juga masih lebih kecil dibandingkan dengan volume kemarin teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin entry di saham DRMA masih bisa kita manfaatkan adanya area support MA 100 di kisaran harga 1455 hingga 1465 teman-teman. Di area ini kita bisa entry beli. Target kenaikannya kita bisa perhatikan di sini ada area resistance di harga kisaran 1540 hingga 1630 teman-teman ya. Oke. Inilah target kenaikan dari saham DRMA. Oke, jadi selama pergerakan saham DRMA ini masih mampu bertahan di atas garis MA 100, DRMA akan berpulang dia akan menguat dengan area resistance di area kotak ini. Namun sebaliknya, kalau misalkan dia gagal bertahan di atas garis MA 100 atau dia gagal bertahan di area garis warna orange ini, maka DRMA berpeluang dia akan turun, dan kalau turun di sini masih ada area support di garis MA 60 di kisaran harga 1410 teman-teman ya. Oke. Untuk DRMA ini juga masih cukup menarik ya teman-teman ya. Hari ini asing masih akumulasi ya. Ini dari tanggal 16 November hingga hari ini tanggal 20 November. Jika kita perhatikan di broker transaksi, oke, ini jelas sekali ada akumulasi dengan top broker teratas yang mengakumulasi ada AI ya teman-teman ya. Di harga ratanya di 1467. Oke. Next kemudian ada saham dengan kode Pegas. Oke.
Oke. Oke, Pegas ini masih terpantau downtrend, pergerakannya masih berada di bawah garis EMA 20 ya teman-teman ya. EMA 20 ini merupakan area resisten yang mana area ini nantinya berpotensi diuji atau dituju oleh saham Pegas jika Pegas ini masih mau bertahan di atas garis EMA 5. Jadi EMA 5 ini saat ini merupakan area support untuk saham Pegas ya teman-teman ya. Selama pergerakan saham Pegas ini masih bertahan di atas garis EMA 5 atau dia masih bertahan di range harga 1130, maka Pegas berpeluang dia akan kembali melanjutkan penguatannya dengan target kenaikannya di area resisten EMA 20 garis warna biru di area harga kisaran 1205 hingga 1215. Oke, nah target kenaikan dari saham Pegas teman-teman ya. Ini kalau kita perhatikan volume hari ini juga lebih tinggi ya teman-teman dibandingkan dengan volume kemarin. Ini masih berpeluang Pegas menguat, mudah-mudahan lancar dan mampu bertahan di atas area support di harga 1130-an. Oke. Kalau kita perhatikan untuk Pegas, oke, hari ini asing ada akumulasi untuk broker transaksi. Jika kita perhatikan jelas sekali ada akumulasi dengan top 5 broker teratas ada AK, XC, AG, CC dan MG. Oke, mudah-mudahan video singkat ini bermanfaat. Apabila ada hal yang ingin tanyakan terkait dengan review saham lainnya, silakan tulis di kolom komentar yang ada di bawah. Oke, terima kasih dan sukses selalu.